Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yuni Kartika. Selamat datang di mata kuliah Psikoedukasi Ketahanan Psikologis Keluarga, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Di video kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi efektif dalam keluarga. Komunikasi adalah jantung dari suatu hubungan. Komunikasi juga merupakan pondasi untuk membangun sebuah hubungan. Dengan berkomunikasi, seseorang bisa berbagi makna tertentu kepada yang lainnya. Keterampilan berkomunikasi menjadi hal yang sangat penting yang harus dikuasai oleh setiap pasangan. Karena dengan memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik, seseorang akan mampu menjalin hubungan yang intim dan pada akhirnya akan berdampak kepada kualitas suatu hubungan seseorang. Bagaimana caranya? Itu yang akan kita bahas hari ini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip penting yang harus diperhatikan dalam membangun dan memelihara komunikasi. Selain itu kita juga akan belajar mengenai perbedaan gender yang akan mempengaruhi pola komunikasi seseorang. Dan pada akhirnya saya berharap dengan mempelajari ini semua kita akan mengetahui bagaimana pola dan gaya komunikasi yang kita gunakan. Sehingga dengan mengetahui hal tersebut kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan. Dan tentunya ini akan kita perbaiki agar menjadi bekal kita untuk bisa membangun dan menjalin komunikasi yang efektif dalam suatu hubungan. Ada sebuah penelitian yang sangat menarik dan sangat mengejutkan. Penelitian ini dilakukan oleh Olson dan kawan-kawan di tahun 2008. Total subjeknya lebih kurang sebanyak 41.265 pasangan yang sudah menikah. Olson dan kawan-kawan ingin mengetahui bagaimana pola komunikasi pasangan yang diidentifikasi sebagai pasangan yang bahagia dan tidak bahagia. Kita lihat tabel ini. Ada 5 poin yang menjadi kekuatan komunikasi pasangan yang bahagia, yaitu pasangan bahagia ternyata yang pertama, mereka puas dengan bagaimana cara berbicara satu sama lain. Yang kedua, mereka juga mengakui bahwa masing-masing dari pasangan mereka mengerti apa yang mereka rasakan. Yang ketiga, hampir semua pasangan bahagia merasa bahwa mereka dapat mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Yang keempat, pasangan yang bahagia mengakui bahwa pasangan mereka adalah pendengar yang baik. Nah, yang kelima, ini yang paling penting banget. Hasil studi ini menunjukkan kalau pasangan yang bahagia tidak membuat komentar yang saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, kelima hal tersebut yang menjadi landasan masih ditemukan kenapa ada pasangan yang belum merasakan kepuasan pernikahan. Karena mereka memiliki masalah di jantungnya, yaitu komunikasi. Bayangkan kalau kita memiliki penyakit jantung, terus nggak diobati, dibiarkan saja. Lama-kelamaan penyakit jantung itu akan merenggut nyawa kita sendiri. Nah, oleh karena itu, jika ada masalah dalam komunikasi, mari diperbaiki bersama-sama. Sekarang teman-teman semua lihat tabel berikut ini. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap 41.265 subjek penelitian, 76% pasangan itu berharap kalau pasangannya saling berbagi perasaan satu sama lain. 69% merasa kesulitan mengatakan kepada pasangannya apa yang mereka rasakan satu sama lain. 65% merasa tidak dipahami oleh pasangannya. 54% ternyata pasangan menolak diajak membahas suatu masalah. 62% pasangan memberikan komentar yang menjatuhkan satu sama lain. Nah, menarik ya. Dari data tersebut, kita mengetahui bahwa saya rasa masalah-masalah ini dialami oleh hampir seluruh pasangan yang sudah menikah. Namun yang menjadi perbedaannya adalah ternyata pasangan yang diidentifikasikan bahagia dalam penelitian Olson dan kawan-kawannya tersebut adalah pasangan yang mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Sekarang kita bahas secara psikologi alasan mengapa bisa muncul masalah dalam komunikasi. Kenapa bisa terjadi konflik ketika
membangun suatu hubungan itu disebabkan karena dua faktor. Yang pertama perbedaan gender dan yang kedua karena perbedaan budaya. Sekarang kita bahas yang pertama dulu, yaitu perbedaan gender. Perbedaan gender tentu saja menghasilkan perbedaan gaya komunikasi antara pria dan wanita. Bisa jadi pria memiliki gaya komunikasi yang lebih maskulin, sedangkan wanita memiliki gaya komunikasi yang lebih feminim. Seorang ahli yang bernama Jane Taylor merangkum hasil penelitiannya yang membedakan bagaimana gaya komunikasi antara pria dan wanita. Pria sering menggunakan percakapan dengan cara yang lebih kompetitif. Mungkin naluri pria ya yang ingin membangun dominasi dalam suatu hubungan. Sedangkan wanita cenderung menggunakan percakapan agar lebih dekat layaknya seorang sahabat. Selain itu, coba teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman curhat dengan yang lawan jenis nih, pasti beda kan sensasinya? Wanita cenderung bisa menjadi good listener, seperti melakukan kontak mata, sering mengangguk, bisa memusatkan perhatian pada lawan bicara, dan mengajukan pertanyaan yang relevan. Sedangkan pria, coba perhatikan. Pria tampaknya kurang fokus mendengarkan, tapi pria itu justru fokus untuk merespon. Pria bisa berbicara lebih banyak, tetapi pria tidak bisa mengungkapkan informasi pribadi seputar diri mereka sendiri. Beda banget kan dengan wanita yang cenderung banyak berbicara, tetapi itu sebenarnya merupakan upaya mereka untuk tetap bisa berhubungan dengan orang lain. Sekarang mari kita merincikan perbedaan antara pria dan wanita dari dua kategori, yaitu gaya mendengarkan dan gaya berbicara. Dari gaya mendengar, pria itu respon nonverbalnya tidak menetap. Coba kita lihat, kadang-kadang pria itu seperti tidak sedang mendengar sambil melakukan aktivitas lain, tetapi sebenarnya pria itu mendengarkan loh. Terlihat dari pria yang mengajukan pertanyaan untuk menganalisis informasi. Nah, kalau wanita justru sebaliknya, respon nonverbalnya cenderung menetap. Sekarang coba perhatikan bagi yang wanita nih, betul nggak sih kalau ada yang cerita, pasti kita tuh betul-betul mendengarkan cerita teman kita. Kita ini maksudnya saya sebagai perempuan ya. Saya pun juga merasa seperti itu. Kadang-kadang kita sebagai perempuan melakukan kontak mata dengan teman kita, dengan lawan bicara kita. Kemudian kadang kalau ceritanya sedih banget nih, kita tuh nggak sungkan memberikan pelukan dan sentuhan hanya untuk menguatkan teman kita yang sudah bersedia menceritakan sesuatu pada kita. Selain itu, wanita juga mengajukan pertanyaan sebenarnya bukan untuk menganalisis informasi, melainkan sebenarnya wanita itu ingin mencari informasi lain. Nah, kita udah tahu nih perbedaan gender dari gaya mendengarkan. Sekarang kita bahas tentang perbedaan gender dari gaya berbicara. Pria atau laki-laki kalau lagi berbicara itu jarang banget berhenti. Bicaranya tuh lebih keras, lebih sering menggunakan kata aku. Coba deh perhatikan. Pria itu jarang banget memberikan informasi tentang dirinya. Beda banget kan sama wanita? Wanita itu kalau berbicara sering berhenti, volumenya cenderung sama, menggunakan kata kita. Lalu wanita itu suka sekali memberikan informasi personal tentang dirinya. Nah, jadi kita sudah mengetahui perbedaan gender antara wanita dan pria dari gaya mendengarkan dan gaya berbicara. Mulai sekarang antara wanita dan pria harus saling memahami satu sama lain. Jangan menuntut, jangan minta untuk dimengerti karena itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Justru dengan mengetahui perbedaan ini, kita harus saling belajar untuk memahami satu sama lain agar hubungan itu
terjalin dan terpelihara secara positif. Ada beberapa prinsip yang membedakan mengapa antara pria dan wanita dari segi gaya berbicara dan gaya mendengarkannya itu tidak sama. Yang pertama adalah competition versus connection. Perbedaan gender dalam gaya percakapan dapat menyebabkan kesalahpahaman jika orang tidak menyadarinya. Wanita cenderung melihat percakapan sebagai peluang untuk terhubung dengan orang lain. Pria cenderung memandang percakapan sebagai arena untuk membangun dominasi. Oleh karenanya, gaya berbicara pria cenderung mendominasi, kompetitif, dan tidak suka membahas perasaan. Karena apa? Karena itu dianggap sebagai simbol kelemahan. Sedangkan wanita cenderung berinteraksi dengan dunia bukan sebagai individu yang bersaing dan mandiri, tetapi sebagai individu yang saling berhubungan satu sama lain. Wanita cenderung berjejaring, sedangkan pria cenderung bersaing. Wanita cenderung mencari komunitas. Mereka bekerja untuk apa? Agar mereka bisa menjaga keintiman dan menghindari isolasi dari orang lain. Sedangkan pria itu, kenapa mereka lebih suka berkompetisi? Karena pria itu lebih condong ke arah kemandirian. Dengan perbedaan seperti ini, kadang memunculkan banyak konflik dalam rumah tangga, dalam suatu hubungan. Wanita yang lebih suka terkoneksi dengan pasangannya, kadang-kadang memberikan pertanyaan lagi di mana, dengan siapa, pulang jam berapa. Nah, memang dengan cara seperti itu dia menjalin hubungan dengan pasangannya. Sedangkan pria itu lebih suka kemandirian dan kontrol. Sehingga kadang-kadang wanita itu dianggap suka ngomel, cerewet, karena memang caranya yang seperti itu. Justru antara pria dan wanita harus saling memahami bahwa wanita harus memahami pria. Pria menyukai kebebasan, kemandirian, tetapi dengan kontrol. Sedangkan untuk wanita sendiri, pria harus mengetahui wanita ini butuh terkoneksi dengan prianya, butuh mengetahui kabarnya. Nah, dengan komunikasi antara satu sama lain inilah akan membuat pasangan mengetahui perbedaannya masing-masing.